Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmihrani Putri Harahap, NPM C1 Channel 18035. Di sini saya mendownload laporan keuangan dan laporan tahunan PT Bank Muamalat, di mana informasi yang saya dapatkan yaitu pada Bank Muamalat terdapat 4 pemegang saham. Yang pertama yaitu Islamic Development Bank sebesar 32,74%. Yang kedua National Bank of Kuwait Group sebesar 30,45%. National Bank of Kuwait Group ini dibagi menjadi dua. Yang pertama National Bank of Kuwait Group, dan yang kedua ada Bobian Bank. Bobian Bank itu sahamnya sebesar 22,00%. Yang ketiga ada Saudi Economic and Development Company. Ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada Setco Group 24,23%, Atwil Holdings Limit sebesar 17,91%, ada IDF Investment Foundation sebesar 3,48%, dan yang keempat ada BMF Holdings Limit sebesar 2,84% memegang saham. Dan pemegang saham yang terakhir yaitu pemegang saham lainnya sebesar 12,58%. Kepemilikan Bank Muamalat Indonesia merupakan badan usaha maupun perorangan. Pemegang saham lainnya berbadan hukum maupun perorangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di dalam Bank Muamalat ada daftar entitas asosiasi dan afiliasi. Ada 5. Yang pertama Al-Izarah Indonesia Finance, yang kedua Baitul Muamalat atau BMM, yang ketiga ada Dana Pensiun DPLK Muamalat, yang keempat ada Muamalat Institute, dan yang kelima ada PT Syarikat Takaful Indonesia. Untuk mencari informasi tentang Bank Muamalat juga dapat diakses pada situs web resminya yaitu www.bankmuamalat.co.id. Terkait laporan keuangannya, dari laporan keuangannya, total aset bank mengalami koreksi sebesar 7,24% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 61,7 triliun menjadi 57,2 triliun rupiah pada tahun 2018. Bank mencatatkan posisi dan pihak ketiga di tahun 2018 sebesar 45,6 triliun rupiah, mengalami penurunan sebesar 6,27% dari tahun 2017 yang berada pada posisi 48,7 triliun. Pembiayaan yang disalurkan juga turut mengalami koreksi yaitu sebesar 18,72% menjadi 33,6 triliun rupiah pada tahun 2018 dibandingkan dengan posisi tahun 2017 yang tercatat sebesar 41,3 triliun rupiah. Bisa dilihat pada gambar untuk posisi keuangan Bank Muamalat 2018, 2017, dan 2016, di mana terlihat pada slide itu total asetnya yaitu mengalami koreksi sebesar 7,24% seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 61,7 triliun rupiah menjadi 57,2 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini antara lain dipicu oleh menurunnya posisi dana pihak ketiga yang sebesar 6,27% menjadi 45,6 triliun rupiah dari posisi 2017 yang berada pada posisi 48,7 triliun. Untuk aset lancarnya bisa dilihat juga pada gambar yang sudah saya tampilkan. Jumlah aset lancarnya sebesar 18,9 triliun rupiah tercatat mengalami peningkatan sebesar 55,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada pada posisi 12,2 triliun rupiah. Hal ini utamanya digerakkan oleh meningkatnya investasi pada surat berharga yang tercatat pada posisi 12,2 triliun rupiah dari posisi tahun 2017 yang ditutup pada posisi 3,8 triliun rupiah. Kendati posisi kas dan setara kas yang mengalami sedikit penurunan, bank senantiasa menjaga rasio likuiditas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adapun rincian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat pada tahun 2018, 2017, dan 2016 yang disalurkan yaitu mengalami koreksi sebesar 18,72% menjadi 33,6 triliun rupiah pada tahun 2018 dibandingkan dengan posisi tahun 2017 yang tercatat sebesar 41,3 triliun rupiah. Ini
banyak didasari oleh fokus bank yang saat ini masih dilanjutkan pada upaya perbaikan kualitas aset produktifnya, di mana pada paruh pertama 2018, bank berhasil menurunkan sebagian besar aset bermasalah melalui beberapa upaya yang ditempuh. Ini tercermin adanya perbaikan rasio NPF bank di tahun 2018 menjadi 3,87% dari posisi 4,43% di posisi Desember 2017. Ini juga diikuti dengan penurunan posisi pembiayaan. Untuk aset tetapnya berada pada posisi 3,4 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 26,53% dibandingkan penutupan tahun 2017 yang berada pada posisi 2,7 triliun rupiah. Rincian liabilitas 2018, 2017, dan 2016 bisa dilihat pada gambar. Di sini dapat kita lihat pada sisi liabilitas bank mencatatkan sedikit penurunan pada tahun 2018 yang ditutup pada posisi 9,5 triliun rupiah atau menurun sebesar 5,31% dibandingkan realisasi tahun 2017 yang berada pada posisi 9,9 triliun rupiah. Penurunan ini utamanya dipicu oleh menurunnya posisi simpanan giro Wadiyah sebanyak 32,29% ke posisi 2,5 triliun rupiah dibandingkan tahun 2017 yang ditutup pada posisi 3,6 triliun rupiah. Sebaliknya, tabungan Wadiyah mengalami tren pertumbuhan positif, di mana posisi 2018 yang berada pada 3,6 triliun rupiah tercatat naik sebesar 31,16% dibanding tahun 2017 yang ditutup pada posisi 2,7 triliun rupiah. Di samping itu, penurunan pinjaman yang diterima turut berkontribusi terhadap terkoreksinya total aset bank, di mana pada akhir 2018 pinjaman yang diterima berada pada posisi 1,2 triliun rupiah, terkoreksi sebesar 52,69% dari posisi 2017 yang berada pada posisi 2,4 triliun rupiah. Untuk ekuitasnya, total ekuitas yang berada pada posisi 3,9 triliun rupiah mengalami penurunan sebesar 29,28% dari posisi 5,5 triliun rupiah pada posisi 2017. Hal ini utamanya dipicu oleh adanya pencatatan penyertaan modal sebesar 1,6% di tahun 2017. Pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bisa dilihat di gambar, berhasil mencatatkan pertumbuhan laba setelah pajak sebesar 76,15% secara year on year. Laba neto tahun 2018 tercatat sebesar 46 miliar rupiah, naik dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya yang berada pada 26 miliar rupiah. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib ada dilihat pada gambar, di mana struktur pendapatan pengelolaan dana oleh bank didominasi oleh pendapatan dari penjualan dan pendapatan bagi hasil dengan komposisi masing-masingnya sebesar 45,68% dan 45,03%. Seiring terjadinya penurunan pada pembiayaan di tahun 2018, hal ini telah memberikan implikasi penurunan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib, di mana realisasi 2018 yang tercatat sebesar 3,2 triliun atau 13,20% lebih rendah dari pencapaian 2017 yang tercatat yang sebesar 3,7 triliun rupiah. Ini banyak dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan dari bagi hasil, di mana realisasi 2018 yang tercatat sebesar 1,5 triliun rupiah turun sebesar 18,71% dibandingkan realisasi tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,8 triliun rupiah. Pendapatan dari penjualan yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan bank masih relatif stabil dengan pencapaian 1,5 triliun rupiah pada tahun 2018. Untuk hak pihak ketiga dari hasil dana syirkat temporer ada pada gambar, di mana pada sisi hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkat temporer di tahun 2018 bank mencatat adanya penurunan sebesar 14,89% menjadi 2,1 triliun rupiah dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 2,5 triliun rupiah. Ini merupakan hasil positif dari upaya bank memperbaiki struktur pendanaan yang dihimpun untuk senantiasa lebih optimal.
Untuk beban operasionalnya pada tahun 2018, bank telah berhasil menjaga beban operasional secara keseluruhannya dengan hanya mengalami peningkatan sebesar 6,69%. Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif selama 2018, bank melakukan pemulihan cadangan yaitu sebesar 352 miliar rupiah. Untuk total laba bersih naik menjadi 48 miliar rupiah atau sebesar 76,25% dibandingkan pada tahun 2017 yang tercatat sebelumnya yaitu 26 miliar rupiah. Penghasilan komprehensif lain mencatatkan kerugian itu sebesar 41,3 miliar rupiah disebabkan oleh adanya pengukuran kembali atau remeasurement atas program imbal hasil yang berdampak pada adanya kerugian aktuaria sebesar 39,3 miliar. Penurunan nilai aset keuangan atas efek-efek yang tersedia dijual yang belum terrealisasi yaitu sebesar 28,4 miliar. Adapun di tahun 2018, bank itu melakukan penilaian kembali atas aset tetap berupa tanah dan bangunan yang secara total memberi dampak kenaikan sebesar 46,1 miliar. Di laporan arus kasnya bisa juga dilihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Arus kas aktivitas operasi, bank membukukan surplus arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun 2018 yaitu sebesar 797 miliar rupiah atau naik sebesar 114,13% dibandingkan posisi sebelumnya yaitu sebesar 372 miliar. Arus kas masuk dari kegiatan operasi 2018 sebagian besar dari pendapatan bank sebagai mudorib serta pendapatan operasional lainnya sebesar 3,3 triliun rupiah dan 349,2 miliar rupiah secara berurutan. Untuk arus kas dari aktivitas investasinya tercatat mengalami defisit sebesar 773 miliar rupiah menurun jika dibandingkan pencapaian tahun lalu yang tercatat sebesar 113 miliar. Ini utamanya disebabkan oleh perolehan investasi pada surat berharga yang tercatat negatif 2,3 triliun rupiah. Pada arus kas aktivitas pendanaan, bank mencatatkan defisit sebesar 1,6 triliun rupiah pada aktivitas pendanaan yang utamanya disebabkan oleh adanya pembayaran pinjaman yang diterima sebesar 1 triliun rupiah serta pencairan subordinasi yang jatuh tempo pada kuartal pertama sebesar 700 miliar rupiah. Untuk rasio keuangan Bank Muamalat bisa diperhatikan juga di dalam slide. Rasio kinerja sepanjang 2018 bank berhasil menjaga rasio kewajiban penyediaan modal minimum di atas ketentuan yang berlaku. Bank itu menutup tahun 2018 dengan posisi KPMM pada 12,34%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 yang berada pada posisi 13,62%. Sebagai salah satu fokus strategis bank di tahun 2018, hasil positif juga tercermin dalam hal pengelolaan aset berkualitas rendah. Bank itu berhasil menurunkan tingkat NPF gross dari 4,43% di 2017 menjadi 3,87% di tahun 2018 dengan pencapaian NPF net yang juga membaik ke 2,58% di tahun 2018 dari sebelumnya yaitu 2,75% di 2017. Upaya-upaya perbaikan yang selama ini telah dilakukan akan terus ditingkatkan dengan berbagai inisiatif dari sinergi guna mencapai hasil yang optimal. Di samping itu, kendati terjadi penurunan pada rasio yang menjadi 0,08% dari sebelumnya 0,11. Namun, ROE tetap terjaga pada posisi yang ditutup meningkat menjadi 1,16% dari sebelumnya 0,87%. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional pada akhir 2018 masih berada pada posisi 98,24%, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Itu saja mungkin informasi yang dapat saya bagikan terkait laporan tahunan PT Bank Muamalat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.